Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa alina ajma'in. Ayah anda bunda, para sahabat pecinta Al-Quran makan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan kali ini di media dakwah UMSI TV. Pembahasan kita yaitu berkaitan tentang kita mengawali setiap perbuatan yang baik dengan membaca Bismillah. Hal ini didasari dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar." Hadis ini diriwayatkan oleh banyak para perawi hadis, ya. Di antaranya disebut jami. Jami itu artinya banyak sekali yang meriwayatkannya, ya. Nah, hadis ini cukup populer dan ada beberapa redaksi yang hampir sama. Misalnya, kullu amrin dzibalin la yuftahu bi dzikrillah fa huwa abtar. Setiap sesuatu kebaikan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, zikrullah, maka terputuslah berkahnya. Ya. Kalau tadi tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah. Nah, apa yang nama terputus? Yang dimaksud terputus adalah keberkahannya. Jadi setiap sesuatu kebaikan yang tidak kita mulai dengan Bismillah, maka terputuslah keberkahannya, kurang barokah atau tidak berkah. Makan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baru makan, ya. Apa saja ketika kita keluar rumah, ya, mau naik kendaraan, ya, ada doa-doa khusus misalnya, alhamdulillah. Kalaupun tidak, minimal kita baca Bismillah. Para sahabat sekalian, Rasulullah SAW menyatakan demikian karena dalam satu tafsir memang orang-orang Arab itu, ya, misalnya Imam Jamakhsyari meriwayatkan orang Arab, orang jahiliyah dulu, ya, tradisi orang jahiliyah di antaranya mereka biasa memulai sesuatu pekerjaannya dengan menyebut nama Tuhan mereka. Misalnya Tuhan mereka yang namanya berhala, yang namanya Lata, Uzza, Manat, kan yang besar-besar itu kan, itu ya. Dalam Al-Quran disebut namanya Lata, Uzza, Manat. Ada dalam satu hadis namanya satu lagi Hubbal, ada 4. Yang gede-gede, itu yang terbesar. Berhala-berhala sesembahan bangsa jahiliyah yang terbesar, itu ada 3 dalam Al-Quran, disebut 1 dalam hadis. Ya, jadi Lata, Manat, Uzza, yang terakhir Hubbal dalam hadis. Nah, itu orang-orang jahiliyah dulu, orang Arab biasa memulai pekerjaan mereka dengan menyebut nama-nama Tuhannya itu. Ya, misalnya Bismillata, dengan nama Lata. Ya, aku bersaksi, maksudnya dengan nama Tuhanku yang namanya Lata, seperti itu. Nah, maka Rasulullah SAW ketika Islam datang juga mengganti tradisi itu dengan menyebut nama Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, agar keberkahannya kita dapatkan. Maka wahyu pertama kali turun di Gua Hiro ketika Rasulullah SAW usia 40 tahun, ini juga diawali dengan mengucapkan Bismillah. Ya, Iqra, katakanlah. Ya, Bismi Rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq, yaitu dia yang telah menciptakan. Nah, jadi itu biasa dikerjakan oleh orang-orang sebelum Islam datang. Kemudian ketika Islam datang, Rasul mengganti tradisi itu dengan menyebut nama Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bismillah. Maka di dalam Al-Quran sendiri, Bismillah menempati satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Ini dalam pendapat yang banyak diikuti. Bismillah termasuk dalam satu surah. Nah, ada satu pendapat lain, ya,
itu menyatakan bahwa seperti pendapat Imam Maliki misalnya atau madhab Maliki menyatakan Bismillah itu tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim menurut pendapat madhab tersebut. Nah, tapi tetap ayatnya berjumlah 7. Kalau soal ayatnya jumlah 7 memang disebut dalam Al-Quran. Ya, aku menurunkan Al-Quran kepada kalian. Ya, kemudian kata Allah dengan disebut sab'ul masani. Ya, ada ayatnya nanti disebutkan bahwa jumlahnya 7 ayat yang diulang-ulang. Itu Fatihah. Nah, kalau Fatihahnya itu dimulai tidak dengan bismillah tapi tetap dengan 7 ayat, maka mereka menjadikan ayat terakhir itu sebagai 2 ayat, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu juga 1 ayat. Nah, kalau kita yang biasa, ya, indah Syafi'iyah, menurut pendapat mayoritas ulama-ulama Syafi'i atau ahli-ahli qiraah, itu Bismillah itu termasuk 1 ayat daripada surat Fatihah. Maka, ya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu menjadi 1 ayat saja. Maka tidak heran ada orang membaca, ya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mereka berhenti. Ada juga mayoritas kita Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu tidak berhenti. Ya. Jadi 1 ayat. Ya, itu jadi perbedaannya seperti itu, ayahanda bunda sekalian, ya. Jadi bismillah ini penting kita ucapkan agar setiap apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, bismillah sendiri kata ismun itu menurut satu pendapat daripada ulama ahli qiraah atau ahli bahasa, kata ismun, ya, bismi kan dari kata ismun. Bismillah itu diawali dengan bismi, aslinya adalah biismi. Gitu. Biismi. Nah, nanti dalam penulisan bahasa Arab, ya, kemudian dibuang 1 alifnya, ya. Jadi dibuang kemudian langsung kepada sin. Bismi. Jadi akar katanya sin mim. Alif sin mim ismun. Ya, kata ismun tersebut sebenarnya juga terambil dari kata as-sumu, maaf, di domah as-sumu dalam bahasa Arab yang berarti tinggi, ya, atau as-simah yang berarti tanda. Nah, itu akar kata aja, akar kata bismillah. Jadi memang maknanya secara bahasa diambil dari kata sesuatu yang maknanya tinggi, ya, yang maknanya tinggi. Ini dari kata as-sumu. Jadi kalau kita jelajahi lagi akar kata-kata daripada bismillah ini dari mulai huruf-hurufnya, ya, per kalimatnya kalau dibahas seperti itu akan sangat panjang sekali, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim memang setelah dikaji cukup panjang, ya, kalimatnya. Namun kita tidak terlalu panjang, ya, karena kita sebutnya walaupun sedikit insya Allah bermanfaat untuk kita, bunda sekalian. Nah, yang kita tekankan di sini adalah bagaimana kita membiasakan bismillah ini menjadi rutinitas kita. Karena kalau tidak kita biasakan, ya, namanya tidak terbiasa. Tapi kalau ayahanda bunda sudah terbiasa membaca bismillah, insya Allah jadi biasa. Ya, sampai dikisahkan kita waktu di pesantren, biasa itu dikisahkan oleh para kiai-kiai kita. Dulu katanya ada seorang wanita itu nggak pernah meninggalkan, dikit-dikit dia bismillah. Mau ngapain aja bismillah. Ya, bangun duduk bismillah. Mau duduk bismillah. Mau ngambil air minumnya bismillah. Ya, ucapin bismillah. Ya. Selalu seperti itu sampai suami daripada si wanita sholihah ini
merasa sedikit kurang nyaman gitu ya. Ya, sedikit kurang nyaman ya, bukan berarti marah, tapi kira-kira kurang nyaman lah ya. Kalau bahasa kitanya, lu dikit-dikit baca bismillah, dikit-dikit bismillah ya Allah gitu. Jadi akhirnya sampai kemudian rupanya si suaminya ini memang laki-laki yang ya tidak begitu soleh kali ya. Punya istri yang solihah, wanita yang solihah. Akhirnya sang suami mengatakan, apakah bismillahmu ini setiap akan lakukan sesuatu itu bermanfaat bagimu? Iya. Ya, kata wanita ini, iya sangat bermanfaat bagi saya. Gitu. Akhirnya dia ingin menguji, ya suaminya ini ingin menguji apakah bismillah istrinya ini yang rutin dia ucapkan dalam setiap kesempatan ini bermanfaat baginya atau tidak. Ya, dia ingin mengujinya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara apa mengujinya? Kemudian satu waktu ketika pergi dari rumahnya, ya suaminya pergi, ya kemudian kunci rumahnya itu dibuang di dalam sumur, ya sumur air yang pokoknya dilemparkan di dalam sumur. Nah, dia berpikir, nah pasti istrinya tidak akan bisa keluar rumah, ya atau tidak akan bisa masuk rumah karena kuncinya sudah dibuang. Ya, sudah dibuang gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Karena suaminya ingin menguji apakah bismillahnya istrinya itu bermanfaat baginya. Maka ya dia kemudian meminta kepada istrinya untuk mengambilkan kunci rumahnya di tempat biasa dia menyimpan. Ya, padahal sudah dibuang sama suaminya, gitu. Maka istrinya kemudian seperti biasa, ya dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian jalan ya ke tempat kunci yang biasa dia letakkan. Nah, kemudian diambil dan diserahkan kepada suaminya. Betapa terkejutnya suaminya ketika mengetahui itu. Kenapa? Karena suaminya berpikir bagaimana bisa, sementara kunci itu sudah aku buang ke dalam sumur. Ya, dan dia berkata kepada istrinya seperti itu. Ya, maka istrinya kemudian mengatakan, aku tahu kunci itu di tempat seperti biasa, tidak terjadi apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi kebiasaan bismillahnya itulah, kata suaminya, ini kebiasaan bismillahnya inilah yang menyelamatkan dia. Ya, Tuhannya Allah menyelamatkannya. Ya, dengan cara mengembalikan kunci tersebut di tempat seperti biasa. Nah, ini ada sebuah kejadian atau kisah di zaman dahulu seperti itu. Ya. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi pembuka setiap surat dalam Al-Quran. Nah, namun hanya Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Baqarah saja yang ditetapkan oleh sebagian mayoritas ulama tentunya sebagai salah satu ayat daripada surat Bismillah. Jadi daripada surat Fatihah. Bismillah ini satu ayat daripada surat Fatihah. Bismillah dihitung sebagai satu ayat daripada surat Fatihah, begitu ya. Nah, sementara surat-surat yang lain itu tidak dihitung. Walaupun diletakkan pada permulaan. Kenapa? Karena untuk mengharapkan berkah. Ya, membaca Al-Baqarah diawali dengan Bismillah dulu. Ya. Apalagi di awal surah. Nah, tapi itu belum dihitung satu ayat daripada surat Al-Baqarah. Begitu pula surat yang lain. Hanya Fatihah saja. Ya, surat Fatihah tadi. Yang lain tidak. Nah, sehingga dengan kondisi Bismillah ini jumlah surah dalam Al-Quran ada 114 surah, maka Bismillahnya juga harusnya menjadi 114 surah. Harusnya. Ya, karena setiap per bulan surah ada. Tetapi kita akan temukan di dalam surah At-Taubah, surat At-Taubah atau surah Baro'ah. Ya, ada dua nama itu. Ya, ada sebagian menyebutnya surat Baro'ah.
Karena diawali dengan bara'atum minallahi wa rasuli ila akhir ayat. Dimulai dengan kata-kata bara'atum minallahi wa rasuli, maka surat ini kemudian kadang disebut oleh orang surat Baro'ah. Ya, juga disebut dengan surat At-Taubah. Nah, ini ada sahabat saya di guru sekolah, ya, masih ponakan saya ceritanya, ini seorang wanita tapi sekelas dengan saya. Dia jadi guru sekolahan Islam gitu. Dia cerita sama saya, dia panggil Amang, saya kemarin ikut lomba katanya, lomba antar guru, ya, antar guru ya di Bekasi ya. Nah, pokoknya lomba. Begitu soal, ya, di dalam Al-Quran ada satu surah yang tidak diawali dengan Bismillah. Surah apakah itu? Saya jawab surat At-Taubah. Disalahkan. Disalahkan oleh tim Dewan Juri. Terus yang betul Al-Baro'ah katanya. Masya Allah. Nah, ini kurang jelinya ya tim ininya ya. Surat At-Taubah dengan surah Baro'ah itu sama saja ya. Ada surat-surat dalam Al-Quran yang memiliki 2 atau nama lebih ya, 3 nama lah ya. Ada seperti surat At-Taubah ini Baro'ah. Ada surat apalagi surat Al-Insan ya. Itu juga ada 2 nama ya. Ada lagi apalagi lah. Beberapa surah juga memiliki nama lain ya. Apalagi Al-Fatihah ya. Kita sudah bahas ya bahwa Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Surat Al-Fatihah ya, yang paling populer Al-Fatihah, tapi ini banyak nama. Di antaranya Sab'ul Masani kan begitu ya. Dalam Al-Qur'an begitu. 7 ayat yang diulang-ulang itu kan Fatihah. Nama lain dari surat Al-Fatihah. Jadi ada surat-surat dalam Al-Qur'an yang memiliki beberapa nama ya. Nah, ini tentang Bismillah yang ada pada permulaan surah ya, hanya satu surah yaitu surat At-Taubah yang tidak dimulai dengan Bismillah. Sehingga dari sini maka berkurang 1 Bismillah itu dalam Al-Quran. Yang tadinya 114 kalau di setiap ayat dimulai, ayatnya menjadi 113. Tetapi ternyata kita temukan dalam surah An-Naml ada, itu ayat bunda ya. Nah, biasa tuh surat An-Naml tentang kisah Nabi Sulaiman, kalau nggak salah 20 ya. Itu mengkisahkan tentang surat Nabi Sulaiman, surat dakwah Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, ya, seorang penguasa dari negeri Saba yang dikenal negerinya makmur, ya, penduduknya makmur, negerinya besar, kaya raya begitu ya. Nah, tapi mereka menyembah matahari, yasjuduna lisyamsi, mereka menyembah kepada matahari, tidak menyembah Allah. Maka kemudian Nabi Sulaiman karena mendapat info dari satu burung namanya Hudhud, maka mengirim surat dakwah. Ya, nah surat dakwahnya ini sampai sekarang terkenal. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ya, ditulis. Nabi Sulaiman menulis surat itu. Suratnya kemudian diberikan kepada burung tadi untuk disampaikan kepada Ratu Balqis. Ya, jadi rupanya burung sebagai sarana mengirim surat itu dari zaman Nabi Sulaiman sudah ada itu. Ya, makanya zaman dulu juga ya, kita pakai ya burung merpati. Ya, sehingga sampai sekarang tuh lambang pos Indonesia ya, itu lambangnya kan merpati itu. Ya, merpati yang mau terbang Pak ya. Jadi burung Hudhud menyampaikan surat itu diserahkan kepada atau dilemparkan kepada Ratu Balqis. Nah, Ratu Balqis sudah paham ada surat. Nah, maka suratnya itu berbunyi begitu. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ini surat, sesungguhnya ini surat dari Sulaiman. Ya, min Sulaiman, dari Nabi Sulaiman. Ya. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kan begitu terjemahannya yang seperti biasa. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Hendaknya engkau, Ratu Balqis, dan seluruh bala tentaramu, seluruh rakyatmu, ta'alu alayya, jangan merasa lebih hebat daripada aku, jangan sombong. Ya, wa'tuni muslimin, dan ikutlah bersamaku menjadi orang
muslim. Jadi jangan merasa lebih hebat. Ya, sebaiknya ikut saja bersamaku menjadi orang muslim. Nah, suratnya menjadi orang muslim. Ya, memang agama Nabi Sulaiman itu ya Islam. Ya, dalam kesempatan lain kita akan buat satu konten bahwa nama-nama semua agama yang diturunkan oleh Allah untuk para nabi, satu nama saja, itu nama Islam. Kita akan buat nanti, akan bahas ayat-ayatnya. Baik, ayah dan bunda sekalian, jadi akhirnya Bismillahirrahmanirrahim ada lagi yang tadinya hilang di awal surah Al-Baro'ah, surah At-Taubah, ternyata muncul lagi dalam surah An-Naml ayat 20, silakan dicek. Ya. Jadi kalau ditanya ayah dan bunda, misalnya ada orang nanya atau ada berkaitan ada kuis misalnya ya. Dalam surat apakah ada bismillah di tengah-tengah surah? Jawabannya surah An-Naml ayat 20 ya. Silakan dicek. Nah, itu bunyinya begitu. Ada bismillah. Bunyinya innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Persis bismillahnya, tidak ada yang dibuang, tidak ada yang dikurangi dengan bismillah yang berada pada permulaan surah. Ya, seperti itu. Nah, ditanya lagi, apa kaitannya bismillah tersebut dalam tengah-tengah surah An-Naml itu? Ya, ada kisah apa di situ? Ya, bismillah itu adalah surat Nabi Sulaiman, surat dakwah Nabi Sulaiman untuk Ratu Balqis. Itu jawabannya. Nah, maka kemudian bismillah ini menjadi lengkap kembali, jumlahnya ada berapa? 114. Ya, berkurang satu di surat At-Taubah, nambah satu lagi di surat An-Naml, adanya di tengah-tengah. Ya. An-Naml artinya semut. Ya, ada candaan dari ustadz-ustadz katanya. Kenapa itu ada di tengah-tengah surat An-Naml? Di surat At-Taubah tidak ada. Itu katanya digotong sama semut bismillahnya. Digotong sama semut. Ya, itu candaannya aja. Ya. Nah, karena surat An-Naml artinya semut. Gitu. Kemudian timbul pertanyaan bahwa kenapa di dalam surah Baro'at atau Taubah ini tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ya, itu jawabannya adalah karena di awal-awal surat Taubah itu isinya adalah sebuah teguran atau merendahkan orang-orang kafir atau memaki orang-orang musyrik begitu ya. Jadi diawali dengan hinaan Allah terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya, ancaman kepada mereka tentang siksa yang pedih. Jadi intinya karena diawali dengan hinaan, ancaman ya, atau kata-kata yang sifatnya mengancam gitu ya, maka tidak diawali dengan bismillah. Lalu kita baca apa? Kalau tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, ya maka kita boleh membaca ta'awud. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah cukup. Bagaimana hukumnya? Hukumnya bahkan ya ulama-ulama kami di pesantren mengatakan haram hukumnya membaca bismillah di awal surah Baro'ah, surah Taubah tadi. Ya artinya haram di sini haram dalam hal membacanya, haram dalam kajian ilmu Quran ya, tidak artinya tidak haram seperti kita haramnya makan babi misalnya, kita haramnya mencuri, tidak ya, tapi saking pentingnya bahwa kita tidak boleh membaca bismillah di awal surah At-Taubah. Ya, jangan di awal surah At-Taubah. Tapi kalau sudah di tengah-tengah, misalnya ayah dan bunda baca Al-Quran, ya hari ini baca sampai At-Taubah ayat 20, habis itu berhenti membacanya. Ya, besok kita lanjutkan. Nah, kalau bahasa orang Sundanya hanca makro bacaan kita yang kita lanjut ayat Taubah ayat 20. Maka kita boleh membaca bismillah. Ya. Kenapa? Karena dia bukan di awal surah At-Taubah, tapi sudah ada di tengah-tengah. Ya, bukan di awal surah. Yang tidak boleh itu, yang disebut tadi haram hukumnya membaca bismillah di awal surah At-Taubah, itu kalau di awal. Tapi kalau sudah lewat di awal, tengah-tengah, atau ada beberapa ayat kita baca, kemudian kita mulai di situ, boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu kebolehannya.
Ya. Jadi kalau di awal surah jangan membaca, haram hukumnya, ya. Cukup ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian ayahanda bunda sekalian, maka Allah SWT mudah-mudahan kesempatan ini ya, walaupun kita ya sambil bercanda-bercanda atau ya ya ada ilmu yang bisa kita ambil dari video kita kali ini. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita sekalian dari berbagai musibah, ya, menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.